الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا. إن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين ورحمة الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30, apa itu hadis 30? Hadis Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban. Itu innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahiku wa sakata an asya. Itu yang kemarin kita belajar. Jangan tanya-tanya tentang sesuatu yang belum ada. Kita sudah jelasin hadis itu. Hari ini kita belajar di hadis 31. 31 itu pendek sekali, tapi ilmunya luas sekali. Hadis an Abi Al-Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kalau kita mau masuk ke terjemah ini, Al-Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, coba lihat saya kemarin baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Sahl As-Sa'idi. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abil Abbas itu Abil Abbas Sahl. Abil Abbas bikasril ain al-muhmala nisbatan ila jaddihi Sa'idi itu. Wa kana ismu Sahl. Sahl itu artinya dalam bahasa Indonesia mudah. Tapi artinya di dalam bahasa Arab itu sebelum namanya Sahl, namanya Hazan. Hazan itu dalam bahasa Indonesia namanya sedih. Hazan itu sedih. Sahl ini salah satu orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti namanya. Kenapa? Karena namanya dulu Hazan. Hazan itu yang namanya sedih, ya, atau yang artinya dalam bahasa Indonesia sedih. Juga Hazan itu di dalam bahasa Arab juga artinya juga susah. Kata Hazan itu dalam bahasa Arab ada dua arti. Yang pertama itu yang kita tahu dalam bahasa Indonesia sedih, namanya hazanun atau hazinun. Yang kedua, hazan itu susah. Kalau ada yang di antara kita di sini banyak yang hafal doa ujian. Kalau ada ujian sekolah, kita baca doa apa? Ada yang hafal atau tidak? Coba lihat. Kalau ada yang hafal, boleh bilang. Doanya apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Sahla, kan? Ada yang ingat? sahla, Fa wa innaka anta taj'alu hazna. wa Idza anta syi'ta taj'alul sahla. huzn wa anta taj'alul huzna sahla. Ini maksudnya huzn yang susah maksudnya. Juga bisa artinya tadi bilang apa? Sedih. Itu orangnya namanya Hazan. Rasulullah bilang sama dia Hazan, tapi Hazan itu seperti tadi bilang susah. Rasulullah bilang sama dia, nama kamu bukan Hazan, nama kamu Sahl. Sahl artinya mudah. Lawan apa? Lawan Mudah. susah, ya kan? Lawannya jadi mudah. Ini salah satu orang yang terima waktu Rasulullah ganti namanya, dia terima ikut Nabi. Ada beberapa orang sahabat tidak terima. Ya mungkin kita bilang itu mungkin kurang ajar, atau kalau kita kasih kemungkinan yang baik, mungkin kita bilang baru masuk ke Islam, dia belum paham itu bagaimana. Sampai dia wafat tidak ganti atau tidak terima nama-nama
nama yang Rasulullah kasih atau yang beri atau yang pilih nama yang bagus. Ini Sahl As-Sa'idi, Sahl bin Sa'd. سماه النبي سهلا رضي الله عنه وفي نسخة عنهما وهي أولى لأن أباه له صحبة. Sahl bin Sa'd As-Sa'idi itu dia sama ayahnya orang sahabat. Kita sudah paham kalau kita sebut satu orang yang anaknya sahabi atau sahabat, ayahnya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma, seperti an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya orang sahabat, Sayyidina Umar sama Abdullah bin Umar. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas, atau an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena dia sama ayahnya sahabat. Sayyidina Abu Bakar juga, Abi Bakrin bin Abi Quhafa radhiyallahu anhuma. Tapi kita bilang radhiyallahu anhu kalau kita tidak tahu. Ini seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Kita tahu Ikrimah itu anak Abi Jahal. Tapi kalau kita sebut Ikrimah radhiyallahu anhu, jangan bilang anhuma karena ayahnya masih kafir. Itu yang yakin. Kalau kita tahu orangnya, ayahnya meninggal dalam keadaan kafir atau tidak ikut agama Islam, berarti kita bilang radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita sudah tahu seperti ini, Sahl bin Sa'd As-Sa'idi ini dua-duanya orang sahabat radhiyallahu anhuma. Ruya annahu tajahhaza liyakhruj ila Badr famarida famat. Itu Sa'd As-Sa'idi itu orang sahabat, tapi dia sudah siap-siap waktu berang Badr, siap-siap mau keluar atau mau ikut berang Badr waktu itu. Tapi subhanallah dia wafat sebelum keluar. Tidak berarti tidak bisa ikut berang Badr, karena wafat sebelumnya berapa hari atau berapa di sebelum berang Badr. Sahl bin Sa'din, anaknya ini Sahlun, anaknya Sahlun. Wa kana sinnu walad Sahl yawm wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 sana. Ini Sahl ini yang Rasulullah ganti atau merubahnya namanya waktu Rasulullah wafat umurnya masih 15. Itu kalau kita di dalam bahasa Indonesia bilang apa, remaja ya. Tapi mereka ahli agama, bisa hafal hadis ini. Umurnya masih 15, kita masih lihat ini anak masih kecil, belum paham, tidak bisa. Ini salah dari kita ya kan. Tapi lihat orang sahabat umur 15 bisa hafal hadis dari Nabi Muhammad SAW, juga bisa sampaikan ke yang berikutnya. Sampai dia bisa riwayat hadis berapa itu? 88 hadis. Ini lihat umurnya masih 15 tapi bisa hafal 88 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dia wafat di Al-Madinah tahun 88 juga. 80. Oh maaf, riwayatnya itu 188. Hadisnya, dia riwayat hadis itu 188. Wafatnya di 88 juga Hijriyah. Ada riwayat dia di 91, itu 91 Hijriyah. Dekat dari 88 sampai 91 itu. Hijri. 88 itu sama 91 tidak jauh. Tidak jauh. Jadi khilaf di antara mereka tentang 2 atau 3 tahun. Juga ini Sahl bin Sa'din akhir sahabi mata biha. Ini salah satu orang yang sahabat yang terakhir. Dia wafat di Al-Madinah. Wafat di Al-Madinah. Terus Syekh, saya sudah pernah, kalau ada yang di sini belajar seperti mungkin Nabila, mungkin Istiqamah, belajar satu orang namanya Abi Tufail. Itu orang sahabat yang terakhir wafat itu di tahun 100 Hijriah. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Di sini bilang yang di Al-Madinah,
Karena ada orang sahabat yang terakhir di Makkah, ada orang sahabat yang terakhir wafat di Al-Madinah, ada orang sahabat yang di seluruh negara Islam waktu itu di Al-Kufa atau di Al-Iraq atau itu, masalah itu lain. Di sini satu orang yang terakhir wafat di Al-Madinah. Okay. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Abi Abbas Sahl bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Beliau berkata, wahai Rasulullah, itu dia bilang apa? Seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah atau tunjukkan kepadaku sebuah amal yang jika aku kerja, ya itu Masya Allah ada artinya. Boleh baca, karena kalau saya baca itu tidak enak. Coba baca. Saya share. Ya boleh, yang share boleh. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, Bentar ya, belan-belan. Itu kalau ada koma, kamu berhenti biar saya jelasin sedikit-sedikit, Bu Eza. Oke. ya Syekh. Ini lihat, seseorang itu orang sahabat, mereka kita senang kalau ada orang badui, ada orang yang tidak faham agama, ada orang yang tidak kenal, dia datang kepada Nabi tanya, kita senang. Ini lihat dia bilang seorang, ini artinya satu orang, satu laki-laki yang mereka tidak kenal. Biasa orang Muslim yang baru masuk agama Islam tapi dari di luar Makkah. Biasa kalau mereka kenal, biasa mereka bilang, wah Umar tanya, Abu Bakar tanya, Fulan tanya, Ibnu Abbas tanya, Fulan tanya. Tapi kalau mereka bilang seperti ini, seseorang artinya mereka tidak kenal orangnya. Juga sahabat itu suka kalau seperti ini. Kenapa? Karena karena mereka lagi saya bilang apa, menghormat atau kepada Nabi Muhammad SAW sampai mereka tidak bisa masih mereka tidak bisa tanya. Itu kenapa mereka tidak bisa tanya? Mereka takut kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Mereka takut juga apa namanya ini salah tanyaannya, seperti kemarin di hadis kemarin, kalau ada yang masih ingat, Rasulullah bersabda, wasakata an Allah Ta'ala, diam kepada berapa hukum-hukum, bukan karena dia lupa, enggak, dia enggak mau kasih hukum yang berat kepadamu. Fala tas'alu anha, jangan tanya-tanya tentang hukum yang Allah Ta'ala diam, tidak jelasin. Nah, seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. oke, sebentar. Ya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku. Ini lihat, kalau kita fikir sedikit ini sama terjemahnya. Bagaimana iman mereka, bagaimana hati mereka. Mereka kalau saya sendiri bisa bilang mereka cukup ikut Nabi aja. Kamu lihat Nabi, bisa ikut salatnya, puasanya, zikirnya, sudah cukup. Tidak perlu. Oke, tidak masalah. Amal saja. Boleh. Ayo. Oke. تعالي سلمي عليه. سلمي عليه قول لها فلان. قربي فلان. السلام عليكم. Siapa itu, Syekh? Waalaikumsalam. Ini lihat ini rambutnya, Masya Allah. Ini lihat gimana ya. Alami, tidak perlu beli. Oke, lanjut. Tadi bilang apa?
bagaimana sahabat berhatian sama agamanya, mau tambah ilmu, mau tambah faham agama, mau tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Juga seperti kita, kadang-kadang ada yang tanya, Syekh saya punya hutang, kamu ada doa biar bisa lunas hutang atau tidak? Ini sahabat juga seperti itu. Ada tanyaan seperti itu. Tapi tanyaan mereka lihat ini tentang akhirat. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku. Saya lagi, kalau kita kasih bayangan bagaimana orangnya bilang sama Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa? Senyuman Rasulullah kepadanya bagaimana? Waktu dia tanya, terus cara duduk itu bagaimana? Tunjukkan kepadaku sebuah amal yang jika aku kerjakan, Allah Ta'ala dan manusia akan mencintaiku. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Seperti tadi saya bilang, ini lihat biasa kita, mungkin saya takut katanya salah, bagian kita bagus atau kita seperti bilang berapa perempuan bikin operasi untuk wajahnya, bibirnya, pipi atau hidungnya atau matanya, atau itu untuk siapa? Untuk manusia. Kita sekarang pikiran kita seperti itu. Yang penting manusia lihat saya, pakaian saya bagus, badan saya bagus, akhlak saya bagus, manusia. Kita fikir manusia. Tapi ini lihat orangnya bilang ahabbanillah. Dia mau Allah Ta'ala dulu cinta kepadanya. Jadi pikiran kita sama mereka jauh sekali. Pikiran kita sama mereka beda juga, beda. Pikiran mereka untuk akhirat, pikiran kita dunia. Pikiran mereka Allah Ta'ala, cari ridha Allah Ta'ala. Pikiran kita cari ridha manusia. Pikiran mereka mereka mau perbaiki dalam hatinya, dadanya, mungkin kita bilang dada atau hati. Pikiran kita enggak, di luar aja. Itu yang jadi beda sama mereka. Dullani ala amal, dia mau kerjaan, satu kerjaan. Rasulullah kasih, izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fima indan nas yuhibbuka nas. Coba baca, Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Ini dia. Zuhudlah kepada Dunia. Terhadap dunia. Maka engkau akan dicintai Allah. Izhad fi dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Itu yang kita harus paham biar kita bisa ikut jalan yang benar. Az-zuhud itu sebelumnya harus kita paham bagaimana. Masya Allah. Ya, tapi dia lagi kerja pagi, siang, malam. Kalau dia lihat rekeningnya mulai kurang, sudah tidak bisa tidur, kesana kesini, sampai ini lihat ya kan, sampai dia tidak perhatian tentang ibadahnya, tidak perhatian tentang zikirnya. Itu orangnya, nasallallahu alaihi wasallam, ahli dunia. Tapi Syekh, banyak saya lihat berapa kiai, berapa habaib, berapa ulama. Masya Allah dunianya, Masya Allah rumahnya luas, mobilnya mewah. Terus bagaimana ini?
kayak bunturuk sama zuhud. Ya, yang kita harus paham di hal seperti itu, kita lihat orang. Dunia itu di tangannya, di tangan atau di hati. Bagaimana kita tahu di tangan? Seperti tadi. Kalau dia di hatinya, berarti kalau ada sedikit seperti rugi sedikit, dia mulai sedih, mulai marah, pukul anak, marah sama istri, sama karyawan. Ini berarti orangnya itu ahli dunia. Tapi kalau dia orang zuhud, benar, walau dia punya harta banyak, dia tidak sedih, ibadahnya tetap lanjut, zikirnya tetap, bacaannya baca Al-Quran, ibadah, kaya tidak ada dunia, itu ahli dunia. Mereka kasih tahu, kasih cerita satu orang dari kita sudah banyak yang di sini kenal Habib Umar. Habib Umar itu turunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim dia punya satu anak namanya Al-Hasan, satu namanya Al-Husain. Dua-duanya ulama, orang ulama. Terus ini satu Al-Husain ini, subhanallah, orang yang kaya. Rezekinya luas sekali. Sampai di dalam satu hari dia ada atau sampai dia miliki 100 unta. 100 unta. Itu 100 unta di zaman mereka seperti sekarang kita bilang 100 apa itu? 100 mobil Ferrari atau yang mungkin kita bilang. Itu zaman mereka. Zaman mereka, kayaan mereka seperti itu. Kayaan kita ini beda. Walhasil, mereka ada satu orang yang seperti biasa, awam, datang bilang sama dia, wahai Al-Husain, kamu lagi bicara tentang zuhud, zuhud, zuhud. Ini lihat kamu punya 100 unta, punya kambing, punya tanah, punya itu. Ini. Kamu bilang zuhud. Di mana zuhud itu? Enggak ada. Artinya, kamu bukan orang zuhud. Bilang sama dia, wahai fulan, demi Allah Ta'ala, kalau ini semuanya hilang, maksudnya ada musibah, kena musibah, sampai hilang semuanya, demi Allah saya tidak sedih sedikit pun. Itu yang namanya zuhud. Jadi banyak yang seperti itu. Dari orang salihin, Masya Allah, hartanya bagus, tapi fikirannya tetap sama Allah Ta'ala. Itu Al-Husain, itu ibadahnya. Sampai mereka bilang di setiap hari mereka masak. Itu zaman mereka. Jangan kita lihat, wah ini 1000. Masak 1000 roti. Itu untuk sedekah. Untuk sedekah. 1000 roti itu sedekah. 1000 roti bukan roti seperti yang di sini kita kecil itu. Enggak, 1000 roti di Yaman atau di Hadramut, satu roti cukup untuk 4 orang. Cukup untuk 4 orang karena rotinya tebal juga. Kalau kamu makan sedikit, mungkin ada teman yang sudah kenal roti di rumah kita, bisa paham. Itu rotinya bisa jadi untuk 4 orang, makan sedikit sudah kenyang. Karena rotinya tidak ada apa bahasa Indonesia itu namanya, yang jadikan roti tebal itu ragu atau namanya ragi mungkin ragi ya kan, untuk roti ya kan. Jadi hasilnya ini 1000 untuk sedekah. Satu roti untuk bisa cukup atau cukup untuk 4 orang atau 2 orang. Ini luar biasa. Ini sedekahnya. Setiap hari ada dapur khusus untuk sedekah, bukan dapurnya rumah. Enggak, dapur itu untuk sedekah yang karya. Tapi seperti tadi bilang, waktu mereka bilang sama dia, kamu punya harta, dia bilang, demi Allah, kalau Allah Ta'ala ambil itu semuanya, saya tidak sedih. Itu tanda orang zuhud. Ada berapa orang? Enggak. Zuhud itu di sini kemarin tadi malam saya baca ada berapa manfaat dari zuhud. Apa itu?
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله جعل الله الشر كله في بيت. وقال سفيان الثوري 3 أحرف زاي وهاء ودال. زهد itu 3 huruf زاي ها dal. فالزاي ترك الزينة. Huruf zai itu artinya tinggalkan penghiasan. Untuk kamu, untuk keluarga, untuk rumah, itu namanya zuhud. Itu dari satu. Walha tarkul hawa, jangan ikut hawa nafsu. Zuhud ya kan zaha. Wadal tarkud dunia, tinggal atau tinggalkan dunia. Itu ini dari Sufyan bin Uyainah, jelasin artinya maksudnya apa. Tapi Syekh itu bukan yang maksudnya, ini fahaman salah satu orang yang salih, salah satu orang yang tabi'i yang faham agama. Thumma innal hamil ala zuhd fiha asya. Ini kenapa kita harus zuhud, atau bagaimana caranya biar kita bisa zuhud. Caranya yang pertama, istihdar anna ladataha syaghila lil qulub. Di dalam hati kita harus kita kasih atau harus taruh di dalam hati kita, kalau dapat dunia ntar hati kita sibuk sama dunia. Jadi harus kita zuhud. Yang kedua, mujibah li tulil habs wal wuquf fil mawqif al azim. Kenapa harus saya zuhud? Karena kalau kamu cari dunia sampai dapat harta banyak, apa namanya ini, rumahnya jadi kaya, tidak masalah, itu silakan. Tapi di hari kiamat Rasulullah bersabda, orang miskin atau fakir masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. 500 tahun. Jadi harus zuhud biar tidak ada seperti itu. Juga minha kathratul dzul wa ta'affi tahsiliha. Itu biar dapat dunia, kadang-kadang ada yang menghina sama kita. Kalau saya lagi syari ke sana ke sini, kadang-kadang ada yang menghina. Bisa. Juga kathrat ghabunaha ay khida'uha. Dunia itu banyak yang menipu kita, atau dunia itu bisa menipu kita. Saya masih tenang, oh ya harta saya masih banyak, umur saya masih panjang, saya bisa nanti taubat, tiba-tiba dia mati. Ini berarti hati-hati dari dunia. Kalau kamu tidak taruh di pikiranmu harus saya zuhud, tidak ada pikir seperti itu, bisa menipu kamu. Tapi kalau enggak, kamu takut ya, mungkin saya takut wafat, harus saya sedekah, saya harus apa, keluar harta di dunia biar manfaatnya di akhirat, itu bisa masuk di orang yang zuhud. Oke. Wa minha haqaratuha indallah. Haqara itu dunia, di Rasulullah bersabda, dunia itu tidak, apa bahasa Indonesia jelasnya saya tidak tahu. La tusawi indallaha janaha ba'udah. Dunia itu tidak sama sayap nyamuk. Ini nyamuk kita tahu besarnya berapa. Dunia ini semuanya tidak bisa jadi sama satu, apa, tidak bisa sama seperti apa itu sayap nyamuk. Tidak lebih besar ya, Syekh. Dunia itu tidak lebih besar dari satu sayap nyamuk. Lebih besar dari sayap nyamuk. Rasulullah SAW bersabda juga di dalam riwayat, "Lau kanat tazinu indallah janah ba'udah ma saqa kafir syarbata ma." Hasilnya itu harus kita berhatian dari dunia. Juga bagaimana caranya? Caranya itu kita belajar agama, kita duduk sama ahli agama, kita duduk sama ahli wara dari dunia, kita duduk sama ahli hikmah. Kita bisa, banyak yang saya lihat atau ketemu orang yang kaya, tapi jalannya bagus. Kayaknya dibangun masjid, sedekah, infak, kasana, kasini. Dia dapat dunia, tapi Masya Allah jalannya bagus. Ini boleh. Yang kita takut itu dari yang punya harta atau sibuk sama dunia, tapi tidak ada
hal seperti itu, nafkah atau sedekah, nanti dia wafat atau meninggal, taruh untuk anaknya. Di hari kiamat Allah Ta'ala tanya sama dia langsung, weh fulan, kamu punya harta sekian miliar, di mana? Masuk dari mana? Taruh di mana? Bagaimana caranya? Tanyaan sama kamu, tapi anak sudah yang ambil anak. Yang harta yang ambil anak, apa itu? Anakmu yang ambil hartamu. Yang di hari kiamat Allah Ta'ala tanya sama kamu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu ada riwayat. Mereka bilang sama dia, wahai Umar bin Abdul Aziz, kamu wafat tidak kasih harta. Atau enggak ada warisan untuk anakmu. Dia bilang, saya enggak mau kasih harta. Allah Ta'ala tanya sama saya di akhirat. Tapi kalau mereka baik, Allah Ta'ala kasih bantu mereka. Kalau mereka tidak baik, jangan, atau saya enggak mau kasih harta, mereka ambil untuk haram. Ntar di hari kiamat Allah Ta'ala tanya sama saya. Ya, hisabun wa iqab. Al-hisab wal iqab li wal ni'ma lahum. Artinya apa? Mereka makan harta, tapi di hari kiamat Allah Ta'ala tanya sama saya. Juga izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Tanda mahabbatullah itu cinta Allah Ta'ala kepada hartanya. Tandanya apa? Qala Rasulullah SAW, idza ahabba Allahu abdan nada Jibril. Kalau Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, bilang sama Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Fa'ahibbuhu. Jibril sudah mulai ikut. La ilaha illallah. Setelah Jibril cinta sama hamba tersebut, Jibril bilang di langit, Allah Ta'ala cinta kepada fulan. Ahli langit semuanya cinta kepada fulan. Kalau ahli langit cinta, bagaimana caranya? Fayuhibbuhu ahlul ard. Fayudha'u lahul qabul fil ard. Dimanapun dia pergi, ahli bumi itu langsung cinta kepada fulan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah kasih di dalam hati mereka rasa cinta kepada fulan. Sebabnya apa? Itu sebabnya istiqamahnya. Kita baca sebabnya apa, dari mana, bagaimana caranya dapat cinta Allah Ta'ala. Kita nanti ada hadis, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah kewajiban, fardu, salat, puasa, ada tambahan, itu nafilah. Sampai Allah Ta'ala cinta kepadamu. Dari mana dapat itu? Berarti tambah selain wajib. Salat fardu, 5 fardu, ya Alhamdulillah. Puasa Ramadan, ya Alhamdulillah. Oke, itu semuanya bagus. Oke, bagus. Tapi mau tambah atau mau cinta dari Allah Ta'ala, mau Allah Ta'ala cinta kepadamu, tambah nafilah seperti tambahan puasa, tambahan salat qiyamul lail, witir, duha, sunnah-sunnah yang sebelum fardu, zuhur, asar, maghrib, kamu cari. Atau melaksanakan ibadah tersebut biar dapat cintaan Allah Ta'ala kepadamu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi jalannya dari mana? Dari tambahan selain wajib yang Allah Ta'ala menyuruh atau suruh kita. Izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Wazhad fima inda nas yuhibbuka nas. Wazhad fima inda nas yuhibbuka nas. La ilaha illallah. Itu kenapa kalau dunia Allah Ta'ala cinta kepada saya, karena Allah Ta'ala tidak lihat dunia. Sampai dalam riwayat hadis, Inna Allah Ta'ala mundu khalaqad dunya lam yanzur ilaiha. Waktu Allah Ta'ala cipta dunia itu tidak lihat. Jadi kalau kamu zuhud sama dunia, dapat rasa atau dapat cinta kepada Allah Ta'ala. Wazhad fima indaka nas. Coba wazhad fima inda nas, ha?
Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Maka engkau akan dicintai manusia. La ilaha illallah. Ini lihat mungkin contohnya di yang kalau kita kasih contoh biar kita paham cepat ini, anak kecil ya, kita kita alhamdulillah semuanya punya anak kecil. Kapan anak kita berantem? Bisa semuanya yang di sini bisa jawab. Saya nggak mau jawab, tapi biar kita ingat kapan anak kita berantem atau mukul-mukul itu kapan? Kalau ada sesuatu kita kasih satu yang kedua mereka jadi berantem ya kan? Ini Rebutan contoh. mainan. Hah? Iya, rebutan mainan. Rebutan mainan. Ini salah satu contoh di dunia. Kalau kita di dunia sama orang lain seperti itu, ini seperti anak kecil. Fulan mau ini, fulan mau ini. Kadang-kadang ini untuk mungkin kita bilang 1 meter ya kan. Fulan bilang ini punya saya, fulan nggak punya saya ini. Tapi kalau kamu tinggal, itu pasti orangnya rasa wah ini orangnya baik. Atau tidak ikut hal-hal seperti itu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Itu masalahnya luas, tidak bisa jelasin di dalam riwayat hadis ini. Juga ada bab di buku Ihya Ulumuddin, bab zuhdi, cara zuhd bagaimana, rukunnya apa, syaratnya apa. Kadang-kadang ada yang bilang saya sudah orang zahid. Ya, ambil sejadah, dia duduk di rumah yang biasa aja, rasanya saya sudah orang zuhud. Tapi hakikatnya hatinya belum. Itu yang bahaya. Itu yang mungkin kita bilang seperti tadi, jalan syaitan. Bilang sama dia, kamu sudah zahid, rumah kamu ini kecil, harta kamu sedikit juga. Masya Allah kamu ahli zuhud. Kamu ahli surga. Manusia cinta kepadamu karena kamu ahli zuhud. Padahal di dalam hatimu itu masih minta atau masih cinta kepada dunia. Ini jadi tidak atau bukan orang zuhud. Zuhud sampai kamu keluarin dunia atau keluarin hal-hal seperti tadi dari hati. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min az-zahidin waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum.